Di jam 12 aja. Udah presensi semua? Oke, ada pertanyaan lagi? Itu nyampe jam 12 aja ya, biar bisa sholat tepat waktu. Ya kan? Dunia akhirat ya. Kuliah nggak penting, yang penting sholat. Oke, sekarang karena nggak ada yang nanya, saya yang nanya, oke? Semisal kita nih berdasarkan tabel yang ini ya, nah, pakai PPT yang ini aja. Sekarang tanggal berapa? Gantian. Ini kelihatan jelas nggak? Oke. Jika produk atau lot size itu jumlahnya, catat dulu ya, mungkin bisa di angkanya karena kita pakai case lah. Kita akan menginspeksi baju gitu, baju. Jadi tekstil, kita industrinya tekstil. Kita akan menginspeksi baju atasan gitu ya. Nah, kita akan melakukan pengendalian quality dengan defect yang tergolong minor. Oke, minor. Kan kalian udah pegang masing-masing PPT-nya ya? Defect-nya itu minor. Kemudian dengan level inspeksi G2, level inspeksi 2, defect-nya itu tergolong minor dengan produk low mid cost product. Dan lot size yang kita akan inspeksi berjumlah 4.900. 4.900 lot size-nya, defect-nya tergolong minor, level inspeksinya G2, defect-nya itu, produknya termasuk ke dalam low mid cost product. Dengan, tadi lot size-nya berapa? 4.900. Tentukan AC dan RE-nya. Berapa tuh? Siapa? Dan berikan kesimpulannya ya. Kenapa? Jadi semisal kalian udah ketemu angkanya, AC dan RE-nya, itu artinya apa? Angka itu 4.900 ya. Siapa? Ya, boleh. Nama nim? Nama Pendidikan nim 48. AC-nya 14, RE-nya 15. Kalau 14 itu artinya kalau masih 14 berarti 4.900 itu diterima. Kalau lebih berarti 15. 4.900 itu di reject atau ditolak. Sampel yang diinspeksi berapa? 200. 4.900. Bener nggak? 4.900 berarti huruf di sini apa? L. Oke. Tadi berapa CRE-nya? 14, 15. Aduh, nggak kelihatan lagi. Bener nggak? Oke, paham lah ya.
Ini berapa ya tadi 6 lupa? 48. 48. Khairul Anam siapa? Jurulan Oh, siapa? Hanif jurulan apa? Hanif. Ya. Oke, lagi ya? Baru 3 ya? Saya ambil 5 lah. Ketika kita akan mengendalikan defect di produk hair clip gitu ya. Hair clip atau hair clip apa ya? Hair clip dengan identifikasi defectnya itu major. Tapi oke, major ya, major hair clip dia masuk ke high cost product karena mungkin bahannya itu dari batu safir dan sebagainya. Jadi dia masuk ke high cost product, major. Menurut kalian level inspeksinya pakai yang mana? Jadi kita nggak bahas ACRE ya, kita bahas level inspeksi. Ada yang mau angkat tangan? Jawab. Dari level inspeksi G3 Kenapa? karena barangnya itu high cost dan juga major tadi. Jadi Iya. itu masuk ke barang mewah. Jadi level inspeksinya di G3. Alasan lainnya apa? Nama nim dong. Iqbal dari Iqbal Email. Iqbal Iqbal. Nim. Nim. G8. Kata Iqbal 3 ya. Ada pendapat lain? Mungkin bisa pertimbangkan ininya teman-teman. Hair clip ya produknya ya. Udah Iqbal? Iqbal katanya produk bernilai sangat tinggi, barang mewah. Iya bisa jadi. Ada pendapat lain? Jadi sebenarnya bisa G1, bisa G3 teman-teman. Yang pasti itu bukan G2 ya. Bisa G1 dan G3. Kalau G3 kita bisa pakai alasan benar. Produknya itu barang mewah karena memang mahal, high cost product. Hair clip tuh hair clip kan ya. Tapi kita juga bisa mempertimbangkan dari segininya. Kompleksitas part, toleransi resikonya, resiko cacat terlewat karena kan barangnya kecil ya. Apakah resiko cacat terlewat apakah rendah si hair clip ini? Enggak kan? Tinggi kan? Nah, di sini ada beberapa aspek yang memang memenuhi juga. Makanya bukan tidak memungkinkan saja pakai G2, tapi memang lebih disarankan G1 dengan alasan beberapa aspek ini, tapi bisa juga ke G3 dengan alasan memang barang mewah, seperti itu. Wah, sisa 1 ya? Baru 4 ya? 1, 2, 3, 4. Ada lagi
kita mau melakukan inspeksi terkait defect dengan lot size 20.000. 20.000. Defect-nya itu tergolong kritikal. Defect-nya kritikal. Pakai G2. Ketika ditemukan defect, kan tadi berapa angkanya, 30.000 ya? Oh, 20.000. Ketika ditemukan defect, ingat ya, defectnya kritikal. Ketika ditemukan defect 1, apakah 20.000 ini lolos atau tidak? 1. Ditemukan pada saat inspeksi, kita udah ambil sampel sesuai G2. Kemudian ditemukan defect 1 buah, tapi defectnya kritikal. Udah nggak boleh. Apakah 20.000 lot size ini akan lolos? Ada yang mau? Ya, itu duluan. Ya, Azhar. Nama Nim? Nama saya Azhar 58. Jadi kalau misalkan defeknya 1, apakah 2000 ini lolos? Nggak lolos karena di kritikal sendiri itu nggak ada toleransi untuk cacat. Jadi jika ditemukan satu cacat, maka 2000 itu nggak lolos. Oke, betul. Ini berapa ya, Azhar? 88. Oke, betul. Jadi kalau kritikal, berapapun gitu ya, berapapun nilainya, ketika ditemukan berapa banyak lot size-nya, ketika ditemukan 1, maka otomatis ditolak seperti itu. Nah, oke, kita akhiri aja lah ya, biar sholat. Oh ya, biar sholat ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita. Jadi hari ini discuss ya teman-teman, bukan belajar dan sebagainya. Kita discuss bareng-bareng. Kita udah discuss terkait sampel penerimaan. Yang belum absen silakan absen di Aldiru, materi bisa diakses di Aldiru. Kalau ada hal-hal pertanyaan terkait sampel penerimaan atau mau tanya terkait kerja praktik yang memang bidangnya quality, kebetulan bisa ke saya, bisa ke Zumar. Zumar juga kan asisten quality. Jadi asisten quality itu ada 3. Saya, Zumar, dan Najib. KP-nya yang quality itu saya dan Zumar, kalau nggak salah ya, Najib bukan. Mungkin teman-teman bisa tanya ke, kalau bagian sampel penerimaan bisa ke saya. Kalau mau ke quality tapi bidangnya manajemen bisa ke Zumar gitu. Kalau mau tanya terkait KP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.